Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, dosen program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Bidang keahlian saya dalam mengajar yakni mata kuliah keperawatan komunitas sesuai dengan spesialisasi saya yaitu nurse spesialis keperawatan komunitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang saya ampu meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah keperawatan komunitas 1 dengan bobot 2 SKS. Pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah keperawatan komunitas 1. Di mana mata kuliah keperawatan komunitas 1 merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar keperawatan komunitas serta beberapa masalah yang terjadi di Indonesia khususnya dibahas dalam perspektif keperawatan komunitas. Serta dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai program-program atau kebijakan pemerintah terkait dengan masalah keperawatan yang ada di Indonesia. Selain itu, tren dan isu mengenai masalah kesehatan yang ditanggulangi oleh pemerintah juga dibahas dalam mata kuliah ini. Serta mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah keperawatan komunitas 2 pada semester berikutnya. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan konsep epidemiologi dan kependudukan. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang model, teori, dan praktik dalam keperawatan komunitas. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu merancang asuhan keperawatan komunitas. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang program-program atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tren dan isu masalah kesehatan dalam perspektif keperawatan komunitas. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa diberikan materi pembelajaran atau pokok bahasan yang disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Di antaranya, yang pertama adalah konsep dasar, falsafah, dan paradigma keperawatan komunitas. Yang kedua, konsep epidemiologi. Yang ketiga, konsep kependudukan. Yang keempat adalah teori, model, dan praktik dalam keperawatan komunitas. Yang kelima adalah konsep asuhan keperawatan komunitas. Yang keenam, masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, program pemerintah untuk menangani masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia berdasarkan pendekatan SDGs. Yang kedelapan, tren dan isu masalah kesehatan dalam perspektif keperawatan komunitas. Selanjutnya terkait dengan metode pembelajaran melalui DIA. Yang pertama adalah delivery, di mana di sini saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada beberapa metode yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah melalui textbook. Saya telah menyusun bahan ajar berupa book chapter yang berjudul Ilmu Keperawatan Komunitas dan Gerontik yang bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai referensi dalam mata kuliah keperawatan komunitas 1. Selain itu, saya juga mewajibkan mahasiswa untuk menggunakan artikel ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal terupdate minimal 5 tahun terakhir. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa bisa mendapatkan referensi-referensi yang mutakhir selain dari textbook juga dari jurnal ilmiah. Yang kedua, melalui project based learning.
di mana biasanya saya memberikan beberapa proyek atau kasus kepada mahasiswa untuk bisa dibahas baik itu di dalam kelas ataupun di dalam praktik lapangan, sehingga nantinya mahasiswa bisa menghasilkan beberapa proyek yang akan dibahas baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua yaitu interaction, di mana di sini saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Karena metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan student center learning, maka di sini mahasiswa dituntut untuk aktif bertanya maupun berdiskusi di dalam kelas. Sehingga yang saya lakukan biasanya saya melemparkan beberapa isu atau kasus yang biasa dibahas oleh mahasiswa, baik itu antar kelompok kecil maupun antar individu. Dengan metode ini saya yakin mahasiswa akan diberikan trigger sehingga mereka bisa berinteraksi satu sama lain ataupun aktif bertanya di dalam kelas. Selain itu, saya menggunakan learning management system melalui e-study.unmujember.ac.id, di mana LMS ini saya gunakan sebagai media untuk memberikan materi-materi pembelajaran secara daring kepada mahasiswa ataupun memberikan tugas-tugas tertentu atau proyek-proyek tertentu untuk bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Selain itu, metode MLS ini juga digunakan saya memberikan feedback tugas kepada mahasiswa melalui media ini. Selain itu, saya juga menggunakan WhatsApp group untuk bisa berdiskusi atau membahas isu-isu yang sedang terjadi khususnya di Indonesia, agar mahasiswa juga aktif bertanya ataupun berdiskusi atau menjadi sarana komunikasi bagi saya dan juga mahasiswa. Yang ketiga yakni assessment, di mana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati antara saya dan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa transparan dalam mengetahui apa metode penilaian serta berapa bobot atau proporsi penilaian yang diberikan kepada mahasiswa. Adapun di sini saya memberikan beberapa penilaian. Yang pertama adalah terkait dengan kehadiran. Saya berikan penilaian 5%. Kemudian terkait dengan keaktifan 10%. Kemudian terkait dengan proyek-proyek atau tugas mahasiswa saya berikan penilaian 30%. Kemudian ujian tengah semester saya berikan penilaian 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester saya berikan persentase 30%. Berikut merupakan metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini dengan semester 5 kelas C. Baik, hari ini kalian akan melaksanakan perkuliahan yang pertama. Mata kuliah apa kalau boleh saya tahu? Kuliah keperawatan komunitas 1. Adakah mata kuliah keperawatan komunitas 2? Ada. Nanti di semester 6. Nah. Ya, untuk keperawatan komunitas 1 sudah tahu berapa bobot SKS-nya? 2 SKS teori ya. Jadi Ya. ada praktikum. Di keperawatan komunitas 2 nanti baru akan ada teori dan juga praktikumnya. Itu lebih banyak bobot SKS-nya. Baik, karena ini baru pertemuan pertama, jadi yang pertama perlu saya jelaskan adalah kontrak perkuliahan. Jadi di dalam kontrak perkuliahan ini nanti kita akan menyepakati bersama terkait dengan apa saja materi yang akan diberikan oleh dosen, baik itu oleh saya maupun dengan tim, yakni Bapak Cahyati Bagus ya. Kemudian berapa bobot SKS-nya, kemudian juga nanti kita akan sepakati metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran selama satu semester itu seperti apa, termasuk juga tugas-tugas yang harus dikerjakan, karena di sini kita menggunakan metode student center learning. Jadi semua tugas itu sudah kita berikan dalam kontrak perkuliahan ini, nanti kalian tinggal membaca.
Kemudian yang terakhir adalah nanti kita juga sepakati terkait dengan prosentase penilaian yang akan diberikan untuk mata kuliah keperawatan komunitas 1. Kalau mata perkuliahan kita sudah sepakati bersama, kita langsung masuk pada materi yang pertama. Di sini untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep keperawatan komunitas sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu keperawatan komunitas. Nah, untuk membahas keperawatan komunitas tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini kita menggunakan metode pembelajaran student center learning. Jadi di sini rule-nya kita akan melihat dulu apa capaian pembelajaran dari materi yang pertama ini. Nah, berikut merupakan capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu menjelaskan apa itu keperawatan komunitas. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari keperawatan komunitas. Lalu yang berikutnya, siapa sasaran keperawatan komunitas ini? Siapa yang akan kita berikan masukan keperawatan komunitas? Ya, sasaran kita ini siapa? Apakah pasien di rumah sakit atau pasien yang ada di puskesmas atau siapa? Ya, nanti ini kita akan bahas. Lalu yang berikutnya adalah strategi intervensi. Kalau kita mau memberikan intervensi pada komunitas, kira-kira kita bisa menggunakan strategi yang seperti apa? Ya. Kemudian level pencegahan. Jadi kalau dalam keperawatan komunitas itu kita akan membahas ada beberapa level pencegahan yang bisa kita lakukan supaya komunitas itu tidak jatuh dalam kondisi sakit. Nah, di situ ada level-levelnya. Kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup pelayanan keperawatan komunitas. Apa sih ruang lingkupnya pelayanan keperawatan komunitas itu? Nanti juga kita akan bahas. Lalu yang berikutnya adalah falsafah dan paradigma keperawatan komunitas. Falsafah dan paradigma keperawatan komunitas ini adalah dasar yang kita gunakan dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas. Baik, ini adalah capaian pembelajarannya. Sampai di sini sudah jelas? Sudah. Ya, jadi selama kurang lebih 100 menit ke depan ya, karena ini ada 2 SKS, jadi selama kurang lebih 100 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan konsep dasar keperawatan komunitas. Baik, jika sudah jelas, maka berikutnya saya akan memberikan aturan. Jadi saya akan mengukur terlebih dahulu bagaimana pengetahuan kalian tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Di sini sudah saya sediakan Google Form. Silakan nanti kalian isi. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk bisa mengisi Google Form yang ada. Ini bisa saya kirimkan ke WhatsApp ya. Jadi ini saya kirimkan, silakan kalian bisa isi. Berikutnya adalah, nah ini silakan kalian bagi kelasnya menjadi 4 kelompok. Kemudian setelah kalian membagi kelas menjadi 4 kelompok, silakan berkumpul bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah kalian berkumpul bersama kelompok, masing-masing mahasiswa menyiapkan buku, PowerPoint untuk menulis hasil perkuliahan dan kertas untuk menjawab kuis. Ya, kelompok 1. Nah, ikutnya apa kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3 mana?
Oke, silakan. Ini adalah jawabannya untuk pertanyaan nomor 20 ya. Ini yang pertama menjawab kelompok 4, yang kedua ini kelompok berapa ya? Kelompok 2. Yang kedua, yang ketiga kelompok 1, yang keempat adalah kelompok 3. Oke. Kita lihat dulu jawabannya ya. Saya bacakan dulu. Kelompok 4 menjawab berinteraksi dicoret berhubungan ya. Sepakat ya? Berinteraksinya dicoret ya. Berarti yang benar berhubungan. Oke, kemudian kelompok 2 menjawab membantu. Kelompok 1 menjawab berhubungan. Kelompok 3 menjawab bekerja sama ya. Oke, berarti ada yang sama. Berhubungan antara kelompok 4 dan kelompok 1. Kalau jawabannya berhubungan berarti yang menang kelompok 4 ya. Saling bersih. Berinteraksi itu kata lainnya adalah berhubungan satu sama lain. Jadi masih benar. Ya. Pertanyaan yang kedua. Semuanya jawabannya sama masyarakat. Kira-kira jawabannya adalah masyarakat. Dari kelompok 3 Oke, siap-siap. Kalau jawab jangan banter-banter nanti tahu.
Biasanya mereka punya ciri-ciri tertentu. Nah, mereka punya atau tempat tinggalnya itu sama. Jadi nanti saat kalian memberikan intervensi dalam keperawatan komunitas, sasaran utamanya itu adalah masyarakat. Ya. Nah, jadi ini adalah komunitas dari berbagai perspektif teori. Kalau menurut WHO itu dikatakan dia itu kelompok yang tinggal di suatu tempat dan saling berinteraksi. Ya, termasuk kalian di kelas ini masuk dalam komunitas, berarti komunitas kelas kalian. Nah, kemudian apa itu keperawatan komunitas? Mungkin ada yang mau berpendapat menjelaskan ke kelompok lain apa definisi dari keperawatan komunitas. Silakan bisa angkat tangan dari kelompok mana? Keperawatan komunitas. Ayo, silakan angkat tangannya. Apa itu keperawatan komunitas? Ayo, tadi disepakati bersama keaktifan. Oh, tadi memang siapa yang menjawab ya? Zakia. Zakia. Ini berapa? 100. Oke. Ya, silakan Mas. Jelaskan. Ya, silakan. Apa itu keperawatan komunitas? Kalau teknologi ya, akan jelaskan. Nah, ayo berdiri Mas. Namanya siapa? Pendek jawabannya. Enggak apa-apa meskipun pendek supaya Keperawatan komunitas itu adalah namanya siapa? Rodisia. Rodisia. Yang 114. Oke, apa Mas keperawatan komunitas? Keperawatan atau juga bisa disebut praktek keperawatan dalam suatu masyarakat di mana untuk memelihara atau menjaga kesehatan dalam sebuah kelompok masyarakat. Pelayanan berarti ya? Ya. Pelayanan yang diberikan oleh siapa? Dan Oh, memberikan perawat. iya. Ya, perawat gitu ya. Perawat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, jadi keperawatan komunitas itu adalah salah satu bentuk layanan, gitu ya. Layanan kita sebagai perawat yang kita berikan tadi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi tadi di kuis saya sebutkan bahwa tujuan utama keperawatan komunitas itu adalah promotif dan preventif. Jadi kita tidak berfokus pada kuratif. Kuratif itu artinya apa? Kuratif, pengobatan, mengobati gitu. Kalau mengobati nanti di rumah sakit. Ya, jadi kalau di komunitas kita lebih ke arah pencegahan. Makanya tadi promotif dan preventif. Ya. Kalau di Indonesia hanya baru slogan promotif dan preventif. Tapi dalam kenyataannya praktik itu memang masih difokuskan pada upaya kuratif atau pengobatan. Ya. Promotif preventifnya sudah jalan, tapi memang belum kita katakan optimal. Oleh sebab itu nanti kalau kalian bekerja di puskesmas atau di rumah sakit, upaya promotif dan preventif itu tidak hanya di puskesmas saja ya, di rumah sakit juga bisa kita lakukan. Misalkan kalian memberikan edukasi pada pasien, pada keluarga, supaya tidak terjadi infeksi nosokomia atau perpindahan infeksi silang dari keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Kalian memberikan edukasi, itu termasuk promotif. Bagi keluarga yang sehat yang nungguin kalian berikan intervensi, itu termasuk promotif. Intinya tidak mengobati, ya. Kalau kalian mengobati sudah sakit itu berarti kurang. Kalau promotif itu biasanya ditujukan pada orang yang masih sehat atau belum sakit. Ya, pencegahan. Jadi dicegah supaya dia tidak sakit. Oke, berikutnya ada yang bisa menjelaskan tujuan keperawatan komunitas dari kelompok yang lain? Mungkin kelompok ini, kelompok berapa? 3. Silakan sebutkan ke kelompok yang lain. Siapa yang ingin menjawab dari kelompok 3? Apa tujuan keperawatan komunitas? Ya, silakan. Namanya siapa, Pak? Perkenalkan, saya Sinta ini. Sinta. 12184. Tujuan keperawatan komunitas itu ada 2. Yang pertama itu melakukan aspek keperawatan langsung atau direct care.
pendidikan dan promosi kesehatan? Promosi kesehatan sudah ya. Nah, jadi keperawatan komunitas itu hampir sama. Tetapi kalau dalam promosi kesehatan kita tidak memberikan asuhan, gitu ya. Tapi kalau dalam keperawatan komunitas kita memberikan asuhan. Ya, asuhan untuk apa? Untuk supaya masyarakat itu mau, ya, kemudian mereka kok tahu, mau dan mampu. Untuk anak jalanan, mau kita kasih edukasi saja, nggak bisa. Ya. Dulu waktu saya memberikan intervensi pada anak jalanan ini, kita berikan mereka itu kita bekerja sama, kerjasamanya lintas sektor. Jadi contoh kita kerjasama dengan panti asuhan, supaya bagaimana mereka itu bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, panti asuhannya kan juga kita harus melihat juga, gitu ya, apakah panti asuhan ini memang betul-betul bisa kita ajak kerjasama. Jadi seperti itu peran relawan komunitas. Kita tidak hanya memberikan intervensi penyuluhan saja, tapi kerjasama itu sangat dibutuhkan. Ada juga dulu rekan saya yang memberikan intervensi bekerjasama dengan kepolisian. Sudah jelas? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas berarti kalian nanti apakah masih bisa menjawab pertanyaan yang tadi? Ya. Sudah lebih pede untuk menjawab? Bisa. Oke, baik. Tadi Google-nya link di form-nya masih ada? Silakan diisi, nanti saya lihat jamnya berarti jam sekian kalian sudah melaksanakan postes. Oke, sebelum mengerjakan postes, berarti untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Ya. Boleh minta tepuk tangannya untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.